kawan-kawan dari Persagi. Seperti biasa, setiap hari Rabu sore kami akan ngobrol bersama Persagi, Persatuan Ahli Gizi Surakarta. Nah, kali ini ada dosen prodi S1 Gizi dari Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta. Ada Mbak Nisya Ayu Rahmawati SGZMGZ. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Dan hari ini kita akan ngobrolin soal weight loss instan. Are you sure? Iya. Karena sekarang tuh kalau misalkan selalu ya, kalau misalkan ada yang ada target-target ngurusin badan, Betul. itu pasti dalam seminggu deh Ya. turun 20 kilo lah Wah. gitu ya. Jadi nah ini kalau untuk sebenarnya gimana sih yang sehat, yang bagus, yang nggak bikin badan jadi rusak bisa dibilang gitu. Betul. Ya, terima kasih sebelumnya ya, Mbak. Di sini saya mewakili Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Mungkin kenalan dulu ya. Nah, ya, saya Nisya dari UMPKU S1 Gizi. Jadi mungkin yang para pendengar yang kuliah di Gizi mungkin sudah tidak asing dengan saya gitu ya. Ya, tadi pertanyaan dari Mbak terkait dengan gimana atau yang effortnya untuk yang penurunan instan. Karena kan memang misalnya nih iklan obat pelangsing Betul. seminggu 10 kilo Ya. misalkan, atau mungkin dalam 3 bulan 50 kilo misalkan. Kan ini kan orang jadi tergiur. Betul. Belum lagi bentukannya tuh bukan exercise, bukan workout, tapi lebih ke pil, Suplemen. suplemen. Ya, ininya diubah namanya suplemen atau istilah mudahnya ya. Jadi orang bilangnya pil dan sebagainya. Betul. Gitu. Belum lagi nanti ada dengan ini ditambah ini untuk membakar lemak, and the blah. Ya. Nah, gimana tuh? Ya, baik. Terima kasih Mbak. Ini cukup fenomena yang luar biasa ya. Jadi anak-anak sekarang, apalagi terutama mahasiswi ya, yang obsesi sekali untuk penurunan secara instan itu menjadi satu pandangan kok seperti ini gitu, fenomenanya kok jadi seperti itu. Nah, padahal secara kita bicara secara akademik ya, akademik berkaitan dengan penelitian. Nah, itu biasanya orang itu penurunan yang normal itu per minggu itu hanya 0,5 sampai 1 kilo saja. Oke, berarti Itu katakanlah dalam 1 bulan normalnya maksimal 4 kilo. Ya. Itu maksimal 4 sampai 5 itu masih bisa kita maklumin gitu. Tapi kalau dengan Masih wajar instan, ya. masih wajar. Tapi kalau udah sampai satu ikan atau satu suplemen itu mengklaim bahwasanya bisa turun 10 kilo dan sebagainya, itu Harus kita warning-nya. ya, kita harus melihat jangka panjangnya juga gitu. Karena ternyata tetap akan ada yang harus dibayarkan terkait nanti jangka panjangnya. Mungkin sekarang turun, iya betul, tapi kalau kita melihat efek ke depannya bagaimana, tetap akan ada hal-hal yang perlu kita harus pertimbangkan lagi ya. Pertimbangkan lagi, betul. Pasti ada hidden fact yang tidak dibuka. Side effect Side-effectnya gitu. Betul. Nah, beberapa tahun yang lalu tuh sempat hits gitu ya. Entah itu minuman, makanan atau treatment yang mana tidak mengedepankan workout, tetapi kayak pagi dengan jadwal-jadwal tertentu, ada pendampingan and the blah. Banyak yang turun, tapi kemudian ketika berhenti berlangganan naik lagi. Nah, ini apa sih yang menjadi penyebab kok kalau pas didampingin kok turun ya? Kok enggak sih gitu? Itu berkaitan lagi dengan kita bicara secara ilmiah, ada namanya fenomena diet yoyo. Jadi diet yoyo itu dia itu punya target. Ketika target yang sudah dietnya ya sudah tanpa mungkin plannya aktivitas, kemudian makannya juga
dikontrol betul-betul, tetapi hanya untuk target itu saja, tapi tidak konsisten. Artinya ketika sudah mencapai target, sudah habis itu aktivitasnya, habitnya kembali lagi, sehingga peningkatannya itu bisa 2 kali sampai 3 kali lebih tinggi daripada berat badan yang awalnya itu tadi, tapi secara instan. Nah, orang kalau misalnya ini terbukti pada saat kemarin beberapa penelitian itu ada namanya diet yoyo yang sudah terkenal di berbagai penelitian itu terkuak bahwasannya ternyata misalnya kita tidak paham yang ya udah dietnya yang penting tidak mengkonsumsi makanan tinggi karbo misalnya gitu. Itu selalu berlangsung terus-menerus, sehingga pada saat dia sudah mencapai target, sudah mengalami penurunan sesuai dengan targetnya, sehingga dia habitnya kembali lagi. Aku sudah turun kok, sudah ini, akhirnya peningkatannya itu bisa naik 2-3 kali signifikan. Waduh, ya karena memang dulu mungkin kita pun juga pernah mendapati bahwa dulu tuh turunnya 5 kilo nih. Setelah enggak, ini kok naik lagi 8 kilo. Berarti kan kayak penambahan itu kayak ya gimana gitu ya. Dan bisa dibilang memang kayak yang dibutuhkan tuh bukan highlight ke target yang berhasil aja kali ya. Lebih ke prosesnya tuh harus dipertimbangkan juga gak sih? Ya betul, harus ada konsisten, Mbak. Jadi konsisten itu menjadi kunci dari semua dunia penurunan weight loss lah istilahnya. Weight loss. Weight loss itu adalah konsisten adalah kunci. Kenapa bilang kunci? Karena ketika kita sudah menyadari pertama niat, yang kedua konsisten. Itu aja kuncinya, hanya itu saja. Itu susah loh. Ya, itu tidak maksudnya bukan sebuah perkara yang udahlah, yang penting ini olahraga mau konsisten gitu. Tapi kok enakan rebahan ya. Kemudian setelah saya melihat beberapa dari maksudnya dari beberapa insight gitu, itu ternyata saya menemukan ya kuncinya itu konsisten dalam bergerak. Intinya seperti itu. Nggak harus olahraga tertentu, tapi bergerak. Beraktivitas fisik. Dan yang penting istilahnya kalau bahasa Jawanya nih ini tetap obah ora kokean mamah. Tahu mamah? Ini ya. Temannya papa kan? Ya. Mamah makan ya. Mama Bia ya. Gitu. Jadi aktivitas fisik bergerak itu kalau tiap hari dilakukan secara konsisten, nah itu akan berlangsung juga penurunan weight loss itu adalah bonus saja sebenarnya. Ada yang istilahnya gini, mau ngapain? Mau cari keringet biar agak kurusan. Betul. Gitu. Nah, padahal kan fakta yang kemudian muncul, keringat itu bukan bukti lemaknya berkurang, ya kan? Betul. Nah, ini boleh dijelasin gitu. Ya, untuk biasanya kalau keringat itu adalah ekskresi ya, atau ekskresi keluarnya dari pembakaran dalam tubuh. Itu ada 2, ada berupa keringat, nafas saja itu termasuk dari pembakaran dari ekskresi yang metabolisme dari tubuh. Nah, ketika kita bergerak untuk cari keringat dan sebagainya, keringat itu hanya istilahnya manifestasinya aja gitu, hasilnya gitu kan. Kalau misalnya bergerak secara konsisten itu tubuh itu yang akan mengubah menjadi energi untuk bergerak itu. Nah, untuk geraknya itu kan akhirnya memakai simpanan energi yang cadangan dalam tubuh. Nah, itu yang dimaksud. Nah, pembakarannya itu berupa keringat seperti itu. Nah, Mbak, saya pernah membaca sebuah kayak penelitian gitu, bahwa kalau misalnya untuk weight loss itu kan ada fat loss, ada istilahnya nggak cuma weight loss aja, tetapi ada target-target yang kayak saya tetap di bobot ini, di berat badan ini, tapi pengen mengurangi lemak tubuh. Harus apa? Ya, untuk lemak tubuh sendiri harus endurance. Artinya kita harus istilahnya, kalau gampangnya adalah aktivitas yang angkat beban. Nah, itu yang akan mengurangi massa lemaknya itu. Kalau misalnya aktivitas fisik dibarengi, jadi kardio sama ini, kalau jalan kaki yang lebih kardio, tapi kalau misalnya ditambah endurance, nah itu memperkuat massa otot sehingga memperkecil massa
lemaknya. Oke, memang berarti memang untuk weight loss pun harus tahu targetnya dulu gitu Betul. ya. Harus ini tuh saya kayaknya 50% lemak deh Ya, gitu ya. ya jadi harus apa ya istilahnya kita tahu dulu dari Kondisi. sikonnya. Jadi kita nggak bisa menyamain mungkin dari Mbak sama saya, aku harus nurunin apa namanya banyak aktivitas fisik dan sebagainya. Mungkin dari Mbaknya lebih aktivitas fisik lebih apa namanya lebih mudah, tapi bagi saya susah. Susah, Ya, betul, gitu. betul. Jadi yang bisa mengukur adalah diri masing-masing gitu aja. Jadi nggak usah perbandingan dengan yang lain. Jadi personal banget. Betul. Masalah weight loss ini adalah sangat-sangat personal karena mungkin olahraganya sama, Betul. aktivitasnya sama, hasilnya beda. Kemudian efeknya juga akan beda. Beda, betul. Gitu ya. Mungkin Sobat Solopos jalannya berdua nih, jalannya berdua. Kemudian yang satu dalam 1 jam udah keringetan banyak, Betul. yang satunya belum. Betul. Jadi beda. Ya, itu gitu. Kembali lagi dengan istilahnya kalau di Metabolisme gizi, tubuh ya? di gizi ada namanya BMR, basal metabolisme rate. Setiap itu perhitungan BMR itu berdasarkan dari usia, jenis kelamin dan usia, jenis dan berat badan, tinggi badan. Nah, itu semuanya terukur. Oke. Nah, beda orang, beda person, beda hasilnya. Nah, itu dari situ BMR itu. Nah, sekarang ini kan banyak banget metode, banyak banget. Paling yang hits tuh dulu OCD, Ya, punyanya Deddy Corbuzier. betul. Sekarang intermittent fasting, ada DEFCAL, kemudian ada diet Tiongkok, ada keto, ada banyak banget yang namanya diet untuk mendukung weight loss. Ya, betul. Nah, ini bagaimana seseorang itu memilih secara tepat gitu, karena mungkin ada juga yang keto misalnya, tapi kok aku nggak suka efeknya ya gitu, atau mungkin dengan DEFCAL kok kayaknya agak nggak ngefek gitu ya. Betul. Nah, ini seseorang untuk menentukan diet yang tepat itu apakah harus dicoba semuanya atau gimana? Ya, jadi kita harus paham dulu dari sikonnya. Tadi ada harus perhitungan dulu. Jadi untuk menentukan seseorang itu mau diet apa, kita harus tahu dulu sebesar apa BMR kita. Sehingga dari BMR itu kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan. Kalau di gizi udah sudah bisa tadi ini kalau dengan yang profesional itu gitu. Jadi makanya kalau mau dia itu emang harus dengan konsultasi ahlinya. dulu. Betul. Jadi tidak langsung Nggak asal menentukan, ya. betul. Karena ternyata kan orang dulu fenomena diet keto. Padahal diet keto itu di kami di ahli gizi itu diperuntukkan bagi teman-teman kita penderita kanker gitu. Jadi diet keto tuh betul-betul kita bukan kan kalau misalnya orang sehat kan belum tentu juga dia serem bagi kan kalau misalnya diet keto kan betul-betul mengurangi karbohidrat yang signifikan gitu. Padahal kalau misalnya mungkin kalau penderita kanker karena memperkecil pertumbuhan sel kankernya. Tapi kalau yang sehat untuk apa gitu. Nah, itu salah persepsi yang akhirnya digeluti bertahun-tahun itu dan akhirnya itu akan memperburuk organ yang seharusnya kita tidak terlibat di dalamnya. Jadi akhirnya organ itu yang terkena juga gitu. Kena efeknya. Betul, kena efeknya. Karena kalau nggak salah nggak ada makan sebangsa yang kolesterol. Betul. Ini kan agak serem juga. Iya. Efek. Nah, belum lagi ada yang di EBM. Kemudian kemarin saya sempat baca, ternyata untuk intermittent fasting itu juga ada polanya. Betul. Kalau misalnya mau mendekati period itu malah jangan, atau mungkin ketika badan craving yang manis-manis turutin aja atau gimana. Nah, itu apa istilahnya? Kita kalau mau konsultasi harus kemana sih, dan apa yang harus dilakukan ketika orang mau intermittent fasting? Oke. Untuk interfasting sendiri itu kan interfasting artinya puasa ya, Yes, dia mempuasakan diri gitu kan. Artinya dengan durasi sebenarnya itu kembali lagi itu tergantung sikonnya kita masing-masing karena ketahanan masing-masing tubuh berbeda gitu. Karena ada yang interfasting itu ada yang sarapan, ada yang tidak. Ada yang mulai jam 12 siang, ada yang mulai jam 6 pagi. Nah, itu masing-masing berbeda. Nah, bagaimana kalau kita bisa harus menentukan itu ya, interfasting itu, yaitu tadi kembali kepada kita harus menghitung dulu apa yang harus kita
arahkan bagaimana. Nah, itu kepada profesional tadi. Jadi nggak kira-kira aku kuat apa enggak ya gitu ya. Karena kan tubuhnya beda-beda nggih Mbak. Jadi nggak bisa kita menyatakan mungkin Mbak harus 8 jam, saya harus 12 jam. Belum tentu juga gitu. Bukan masalah kuat atau enggaknya berarti. Betul. Istilahnya harus tahu kondisi tubuhnya dibutuhkannya berapa jam gitu ya. Karena ada juga kan intermittent fasting yang sampai 24 jam. Betul. 72 jam. Kemudian ada yang kemarin saya sempat agak shock 5 hari gitu. 5 hari puasa. Boleh minum aja tapi nggak boleh pakai kalori. Betul. Nah, tapi kan untuk puasa yang cukup panjang ini kan konon katanya tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Betul. Jadi itu yang kondisi kayak apa yang harus diketahui? Bagi orang-orang yang masih masa pertumbuhan, nah itu tidak boleh, tidak diperkenankan sama sekali. Apalagi anak-anak sekarang nih yang masih SMA, yang dia harus karena dia fokus obsesi pada satu. Ntar makan tisu lagi. Nah gitu kan, jadi makan angin ya Pak. Jadi apa yang harus dimakan kalau misalnya masa pertumbuhan itu malah sangat jangan menurut saya tidak diperkenankan untuk interfasting diet gitu. Karena interfasting sendiri itu ya itu tadi kembali kepada tubuhnya itu sikonnya bagaimana, dia ada kondisi terburuknya atau tidak gitu. Misalnya dia memiliki penyakit tertentu dan diharuskan untuk interfasting diet, ya itu diperkenalkan, tapi ada indikasinya, ada indikasi penyakit tertentu. Tapi kalau emang sehat dan sebagainya, real food aja, kemudian banyak aktivitas, kan enak ya Mbak. Iya, tetap kenyang, tetap enak. Betul, gitu. Jadi tetap ada balance nutrition yang harus dikeluarkan, namanya gizi seimbang. Jadi apa yang dimasuk kepada tubuh ya dikeluarkan harus sama dengan. Oke. Kan saya pernah dengar bahwa nanti kalau kamu diet, kamu harus punya cheat time, cheat day. Istilahnya waktu-waktu untuk curang, untuk lost doll gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau dari istilahnya kayak untuk dari ahli gizi sendiri, memang disarankan nggak sih untuk cheating day ini atau hari curang di mana hari bebas, freedom ya? Iya. Kalau kalau orang nge-gym kan ada hari bebasnya gitu. Nah, istilahnya ada resting day, rest day. Ya, jadi sebenarnya cheating day itu sah-sah saja ya. Artinya nggak harus misalnya dalam 1 minggu gitu. Pokoknya hari Sabtu harus cheating day, itu kembali lagi gitu ke personnya masing-masing menurut saya Mbak ini. Jadi kalau misalnya kan kalau mau cheating itu kan kita pun makan juga tidak langsung lost doll gitu. Karena kalau udah konsisten ya, ini berdasarkan pengalaman saya ketika kita sudah mengatur sebuah menu atau kita sudah terbiasa makan A, B, C, D dan itu konsisten, mungkin dikasih waktu cheating, perlu ya? Iya, itu kayak nggak perlu. Rasanya, buat apa? Ya udah, kalau misalnya hari itu coba makan donat 1, ya 1 itu nggak ngefek apapun gitu. Kemudian dengan bandingkan saya dengan misalnya Senin, Selasa, Rabu, nah kan kalau kita kan bosen juga. Manusia kan dilibatkan di situ perasaannya, moodnya. Nah kemudian hal itulah yang membuat perlu atau tidaknya yaitu kembali kepada masing-masing personalnya. Kalau misalnya kan tidak langsung hari itu habis makan donat, seblak dan sebagainya, enggak gitu kan. Tidaklah saya rasa ya, karena pasti yang mereka takutkan yang lebih makanan yang bertepung, makanan yang manis, kemudian makanan yang berlemak dan sebagainya. Nah, kita disadarkan, manusia ini kayak disadarkan untuk kayaknya mau makan 1 sendok, 2 sendok itu ketika kita sudah merasakan sudah gitu. Jadi tidak yang berlebih. Nah, kembali lagi kepada masing-masing perannya gitu. Kalau misalnya Mbak, boleh nggak saya makan sate? Ya boleh-boleh saja gitu. Asal nggak berlebihan. Ya betul. Karena pada istilahnya prinsipnya ketika kita makan secukupnya, tidak berlebih, itu masih oke aja. Meskipun masih dalam periode diet. Betul. Menurut saya seperti itu. Jadi nggak yang langsung sate 20 tusuk sendiri, kan nggak gitu kan gitu. Karena kadang-kadang untuk orang yang sudah teratur makannya tuh makan nggak bisa banyak. Iya betul, kan sudah terbiasa gitu. Karena konsepnya kayak ya sudah makannya misalnya sarapan biasanya cuma roti, telur sama mungkin sayur misalnya. Sayurnya mungkin sayur yang di istilahnya yang di
gongso sebentar itu. Nah, ya udah cukup itu saja, atau sayur yang direbus misalnya. Nah, ternyata besok paginya diajak makan soto, ya sudah, soto paling semangkok, nggak mungkin dia akan lebih dari Iya, satu. betul, Gitu. betul. Dan tentunya apa ya, istilahnya kayak orang pun juga, kita pun juga kalau misalkan mau makan banyak, nggak sayang tayang kemarin-kemarin kita Ya, ini ya gitu. kan. Jadi kayak sudah apa ya istilahnya, terafirmasi, ih yang kemarin bagaimana gitu. Tapi kalau misalnya mau hari itu makan, Mbak mau makan martabak, mau makan lah, martabak kan nggak mungkin satu dus ya, Iya. satu apa ya istilahnya, satu dusnya itu dimakan, nggak, paling cuman sepotong dua potong tuh nggak ngefek sama sekali Iya. menurut saya gitu. Iya, iya, iya. Yang penting kayak ngelegake rasa gitu kan. Yes, supaya tetap nyaman untuk diet, Ya, supaya kita tetap enjoy, nggak terlalu ketat banget betul. gitu ya. Mungkin Mbak Nisha pun juga katakanlah kan ada nih orang yang strict banget. Ini saya masa diet nih, masa olahraga Ya. nih. Saya harus dalam berapa jam harus begini and bla 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 bla. Sementara ada juga yang misalkan kayak olahraga tuh kayak ada target gitu. Tapi ada juga yang ya semampunya badan aja. Nah, kalau dari sisi Mbak Nisha sebagai ahli gizi, kemudian istilahnya praktisi juga. Nah, ini kayak mana kita harus berlaku? Apakah ya udah harus, kan konsisten tuh disiplin. Yeah. Disiplin itu kalau terlalu disiplin kadang-kadang badan juga, kita nggak dengerin badan tapi Yeah. kita dengerin target Ya, kan. ego jadinya. Ya, benar. Nah, ini kalau dari sisi ahli gizi gimana, Pak? Ya, itu akan menimbulkan stres yang berkepanjangan. Jadi misal kita mempunyai target yang tidak sesuai, akhirnya kita harus on the track full, sehingga tidak mengindahkan kanan kiri. Stres nggak, Pak? Stres kayak Stres, rasa. betul. Saya rasa stres, jadi malah kita bingung sendiri. Ini malah stres karena ternyata stres itu pemicunya juga apa ya, tidak. Jadi tubuh itu sebenarnya sudah tersetting dengan baik itu. Ketika tubuh itu stres, dia malah tidak bisa optimal, betul. Hormonnya malah kemana-mana. Oke. Gitu. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang cukup penting, Mbak. Mungkin di bulan-bulan pertama ketika orang ada program weight loss, ini waduh langsung turunnya banyak. Tapi setelah 6 bulan, kok nggak turun-turun lagi ya? Apa yang salah nih? Nah, apakah perlu diubah metodenya, ataukah mungkin harus loss dulu supaya tubuh tuh mendeteksi bahwa oh ini tuh memang udah nggak diet nih, ini normalnya begini, baru nanti kita mungkin 1 bulan istirahat, gas lagi, atau gimana sih sebenarnya tubuh itu berlaku? Nah, itu efek dari stres tadi. body. Oke. Ya. Stres body yang dia dituntut, mungkin pada saat ini tubuh itu oh ya sudah, ketika sudah mungkin orang gemuk gitu misalnya, dulunya gemuk, kemudian langsung dipatahkan dengan pokoknya saya harus turun 20 kilo. Ketika sudah dalam pressure seperti itu, tubuh itu juga meresponnya. Kayak istilahnya kalau tubuh bisa bicara, 20 kilo dalam 1 bulan, gila gitu kan, kayak udah Yang benar aja. yang benar aja, betul. Jadi kayak sudah stres body dulu, sehingga hal itu yang menyebabkan semua metabolis dalam tubuh itu berubah secara drastis. Oke, berarti mindset pun juga Betul, berpengaruh ya. gitu. Jadi ketika harus bagaimana yang harus dilakukan setelah turun fat loss, weight loss yang sangat signifikan, ya sudah kembali kepada kita cari tahu ilmunya. Harus bagaimana kita harus bertanya kepada ahlinya, ke profesionalnya. Kita harus bagaimana aturan, diubahkah pola makannya, diubahkah aktivitasnya, kemudian apakah harus tidurnya tidak boleh begadang. Itu juga berefek juga semuanya. Karena ternyata dari penelitian beberapa itu, dari makan yang sehat pun, kemudian aktivitas yang banyak pun, tapi kalau tetap begadang dia tidak akan sama aja mengalami penurunan yang signifikan. Jadi kayak stuck gitu. Nah, itu yang mungkin yang dirasakan yang teman-teman semua yang kok turunnya udah banyak, kemudian kok tiba-tiba stuck aja, nggak bisa body turun. stress ya, body stress, kemudian efek tadi mungkin suka begadang dan sebagainya, walaupun orang mesti hanya fokusnya DevCall saja. Tapi aktivitas udah jalan seperlunya. Tapi tidak mau mementingkan ternyata masih ada efek yang lain. Salah satunya adalah
tidur tepat waktu atau tidur tidak boleh begadang dan sebagainya. Nah, kalau begadang, nah itu hormon dia mengaktifkan hormon grelin dan dalam tubuhnya. Grelin itu dia hormon untuk terus makan. Oke. Nah ini ada Mbak Yuni di Boyolali. Mbak Nisha, gimana sih caranya ngurangin lemak perut dan paha? Nah itu ya PR ya? Ya PR sekali itu lebih kepada endurance Mbak. Jadi kalaupun kita lemak perut itu adalah lemak yang paling sedikit susah menurut kami yang di bidang kesehatan, itu susah untuk diturunkan. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan adalah endurance. Dia harus exercise workout yang konsisten, dan itu setnya harus bertahap. Jadi yang 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3 itu seminggu bisa 4-5 kali. Tapi jangan dipaksa. Yes. Gitu. Nah, karena kadang-kadang tuh gini, lagi kesenengan gitu ya, workout, misalkan nge-gym, oke, pakai resisten band kah atau barbel kayak gitu. Dipolkan di hari pertama, yang kemudian hari kedua dan seterusnya tuh kemeng semua. Dan akhirnya tidak bisa melanjutkan, tidak bisa konsisten setiap hari. Gitu. Nah karena itu ada ilmunya. Jadi setiap harus bergerak itu pun juga ada ilmunya. Ada yang namanya kita warming up. Ketika mau olahraga harus pemanasan, itu tujuannya supaya badan kita tuh disetting dulu. Kita kayak badan kita tuh dikasih reminder, aku mau olahraga loh, jadi tolong bekerja sama dan sebagainya. Seperti itu modelnya. Sehingga ketika suatu saat hari pertama itu olahraga, ya kita yang low saja dulu. Jalan mungkin rasa ngongso gitu ya, istilahnya gampangnya rasa ngoyo gitu. Jadi nanti kedua di tahap, misalnya hari pertama jalan kaki 3.000 langkah misalnya, sudah ngap, ya sudah besoknya 4.000. Jadi ada tahapan, jadi nggak langsung. Benar. Harus ada harus ada progresnya. Ya, progres dan boleh berproses. Nggak boleh langsung hari ini hari pertama saya mau 15.000 langkah. Yang ada gempor nggak selesai 1 minggu ya. Iya, itu pasti membiru biasanya. belum lagi istilahnya kaki mungkin palantis istilahnya yang kalau bangun tidur kayak dingklang gitu loh, karena kayak pegel gitu. Iya, jadi kayak nyeri. Nyeri karena si tumit atau tungka ini jadi sakit kan, karena yang nggak biasa jalan lama banyak, tiba-tiba 15.000 langkah, which is kalau ini sekitar 10 mungkin 8 kilo kali ya. 8 sekitar kilo ya. 8 kilo sampai 8 kilo. Jadi tiba-tiba yang nggak pernah cuma mungkin 2.000-3.000 langkah untuk harian, tiba-tiba harus 15.000. Ya itu, stress body. Nah, ada lagi Mbak. Kan kalau tadi Mbak Nisha bilang harus beraktivitas nih, gerak gitu. Mungkin bagi ada orang yang bilang, ya kalau olahraga harus olahraga. Aktivitas tuh beda dengan olahraga, efeknya beda. Nah, kalau menurut Mbak Nisha istilahnya kayak, oke, saya tuh tiap hari jalan tapi beraktivitas wirawiri gitu ya, rumah belakang depan, jadi kemana-mana tuh kalau misalkan di jumlah tuh sudah bisa 7.000 langkah Mbak Nisha. Sementara target saya 10.000 langkah. Boleh nggak kalau misalkan olahraga saya cuma saya lengkapin aja, pokoknya target saya setiap hari 10.000 langkah. Entah itu untuk olahraga 3.000 atau 5.000, yang 5.000 aktivitas biasa, boleh nggak? Boleh saja. Asal tertarget ya, artinya ketika hari itu ada pencapaian progres gitu. Ketika sebenarnya aktivitas yang saya maksud di sini mungkin aktivitas yang kita di sini pun aktivitas, tapi kita tidak bergerak. Yang saya maksud adalah aktivitas yang bergerak gitu. Jadi misalnya sudah setiap 2 jam sekali silahkan berdiri, naik turun tangga. Kalau ada lift ya nggak usah lihat lift, turun tangga ke tapi bawah. enak pakai lift. Ya, betul. Saya pun juga kadang lo ngoyo sekali ya, misalnya udah nyampe sini ngap-ngapan gitu. Jadi lebih enak naik lift dan sebagainya. Nah itu nanti kalau misalnya di lantai 2, ya udah turun aja pakai tangga gitu. Kemudian mau lantai 1 masih mikir, ya udahlah besoknya lantai 1, ketiga baru besoknya dan sebagainya. Tapi ada aktivitas fisik yang bergerak di situ. Oke, berarti sebenarnya boleh aja nih, misalkan kalau Sobat Solopos setiap hari tuh Mbak Nisha saya harus ke pasar
dari rumah ke pasar tuh jalan kaki. Mungkin 1 kilo lah. Ya. 1 kilo itu lumayan kan ya, Betul. mungkin 1.500-an Ya. lah ya, 1.500-an langkah. Nah itu mungkin Sobat Solopos kemudian saya habis dari pasar harus ke sana lagi totalnya 5.000, berarti olahraga saya tinggal nyukupin 5.000 lagi Ya. misalkan. Itu boleh berarti ya? Boleh saja. Yang penting dia bergerak. Ataupun kalau misalnya di rumah ketika dia sudah nyuci kan ngangkat tuh ya Mbak. Iya. Itu kan juga endurance juga menurut saya. Iya. Kanan kiri misalnya. Kemudian jemurnya lantai 3. Nah, itu pakai tangga. Nah, itu sangat Itu double. kardio sama dumbbell ya. Sudah jadi satu. Nah, itu maksud saya aktivitas fisik yang seperti itu sederhana, dilakukan sederhana gitu. Bisa, kita nggak usah perlu ke gym center, nggak perlu mungkin di manahan yang harus itu, enggak. Cukup di rumah aktivitas misalnya nyuci. Ngangkat galon ya, ngangkat kiri galon, kanan, kiri kanan. bolak-balik itu juga ya. Sederhana saja. Tapi kok kalau angkat galon kok kayak enggak olahraga ya. Kayak kerja rodi gitu. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita ke gym pun Iya. dengan kita ngangkat beban yang 15 kilo atau lebih dari itu kayaknya sama kan sama ya kan? dengan gitu. Hanya bedanya kalau di gym harus outfitnya gitu kan. Iya, Tapi kalau di rumah ya udah Pakai daster. daster. Kan tidak intinya tetap sama-sama dia endurance dan cardio. Atau mungkin untuk Sobat Solopos yang misalkan mau katakanlah kayak bergerak yang banyak, kalau ngepel nggak usah pakai gagang, Pakai tangan. Nah. Yang berangkang Ya, ya. berangkang betul. Berangkang dari depan belakang, Yes, belakang depan betul. gitu. Itu juga exercise juga ya. Exercise juga termasuk. Jadi kalau misalkan Sobat Solopos, seandainya kalau Sobat Solopos kayak mau ngambil barang yang sambil narik-narik apa tuh, hitung-hitung aja ini pilates Ya, betul. Iya betul. Oke. Kalau yoga kalau ngepel kayak yoga. Betul. Oke, Mbak Nisha, nanti kita lanjutin lagi ya. Iya. Dan untuk Sobat Solopos yang masih punya permasalahan dengan weight loss, boleh juga konsultasi, mumpung ada Mbak Nisha ya. Dan tentunya sampai dengan jam 4 sore nanti, saya Nur Atmaja masih akan mengawal Anda.
Bincang Gizi bersama Persagi Surakarta. Oke, Sobat Selepas masih bersama dengan Mbak Nisha dan kami masih ngobrolin soal weight loss yang cukup cepat gitu ya. Beneran nih weight lossnya cepet-cepet tuh aman nggak gitu ya? Iya. Karena ada juga yang apa ya? Ada yang efeknya tuh ke kesehatan. Yang paling sering ditemui apa sih Mbak efek? Kalau tadi kan kita sudah ada metode-metodenya, kemudian apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau misalkan untuk efek weight loss instan ini yang cepat, ini apa aja yang bisa terjadi? Dan normalnya, kalau tadi kan sebulan 4 kilo. Ya, sebenarnya. Lebih dari itu berarti tanda tanya. Ya. Nah, ini apa yang bisa terjadi pada saat seseorang itu mengalami weight loss yang instan? Ya, untuk weight loss yang instan ini dia kalau hanya olahraga itu pasti mungkin akan ada efek cedera yang luar biasa. Tapi kalau misalnya ada tambahan dia konsumsi suplemen yang istilahnya suplemen penurun berat badan yang 10 kilo dalam sebulan atau 20 kilo dalam sebulan. Nah, sebenarnya suplemen itu efeknya cuma 2. Dia itu diuretik sama diuretik itu hanya cairan, sama yang satunya itu yang istilahnya inian BAB yang lancar. Gitu. Oke, berarti memang sampah-sampah memang ya, harus betul. Tapi mempercepat sampah jadi aja untuk dibuang. Awam di luar kan taunya udah banyak yang terkuras dan sebagainya, sehingga dia akan mengalami turun. Nah, penurunannya bisa jadi massa air yang turun dalam tubuh, tetapi untuk yang lainnya masih tetap. Nah, efeknya lagi adalah ketika dia terus mengkonsumsi itu dan pencahar ya bahasanya ya. Nah, pencahar itu diuretik dan pencahar itu efeknya adalah dehidrasi total. Dan itu berkepanjangan sangat akan berbahaya karena dia efeknya bisa merusak, yang paling parah itu adalah merusak organ vital. Yang pertama adalah dari bagian otak. Otak ketika dehidrasi akhirnya kan kekurangan oksigen yang signifikan. Nah, ketika kekurangan cairan yang signifikan sehingga tubuh itu kan akan mengalami ya mungkin yang tadi dirasakan Mbaknya adalah hal-hal yang seperti itu. Jadi kayak kelingan tiba-tiba, gampang pingsan. Tubuh itu merespon, aku sudah tidak punya cadangan tenaga. Cairan seperti itu. Nah, itu yang biasanya mungkin efek dari suplemen adalah cuma itu diuretik dan pencahar gitu. Itu kenapa banyak orang ataupun olahraga atau dokter yang menyarankan minumnya harus banyak. Betul. Karena menghindari dehidrasi. Ketika dehidrasi itu terjadi itu dan berlangsung terus-menerus akan merusak bagian organ-organ penting, terutama bagian otak. Ketika sudah otak rusak ya sudah. Semua alat vital itu pusatnya ada dalam otak. Mau stres, mau apa, ketika otak udah ini berarti sarafnya akan bermasalah. Kemudian ada yang namanya neurotoksik. Neurotoksik berarti neuro kan ginjal ya. Berarti ginjalnya akan kena gitu. Jadi efeknya jangka panjang ya. Jadi hari minum besok kena bukan. Enggak. Tapi jangka panjang yang berlangsung itu bertahun-tahun sehingga yang terancam pada neurotik sama hepatoksik lah istilahnya. Berarti bisa aja ketika sekarang ini dietnya berhasil, efeknya adalah 5-10 tahun ke depan. Ya, yang tadi saya klaim di depan adalah ketika kamu ingin sesuatu harus ada yang kamu bayar. Ya, itu. Ketika kamu mie instan nih, betul nih. Aku harus mentarget 20 kilo sebulan gitu. Harus ada yang harus kamu korbankan di beberapa tahun ke depan efeknya. Seperti itu. Ternyata yang saya lihat di rumah sakit itu bukan istilahnya sakit-sakitnya tuh nggak yang kayak dulu. Yang sakit paling parah gitu-gitu. Sekarang tuh anak seusia kita lah ya, soalnya kita masih muda ya Mbak ya, gitu tuh sudah cuci darah. Terakhir yang 17 tahun cuci darah. Efek dari teman-teman yang konsumsi suplemen berakhir dengan cuci darah juga banyak. Belum gitu. Lagi yang over gula. Betul. Over gula, kemudian over fat gitu kan, lemak yang signifikan, dia gemuk yang signifikan, kemudian dia kurus pun tapi kok dia cuci darah. Nah, bisa jadi ada hal-hal yang dulunya riwayat penyakit penyertanya gitu. Kita juga tidak bisa claiming gitu. Nah, dia nggak konsumsi tapi dia juga gagal ginjal. Nah, itu bisa jadi ada
penyakit penyerta sebelumnya gitu. Kita nggak bisa klaim di situ. Tapi efeknya dari suplemen itu sendiri kembali lagi jangka panjangnya. Gitu. Terus maka dari itu Mbak, saya tuh pilih herbal daripada yang suplemen. Tuh gimana tuh? Saya rasa kalau herbal juga sama dengan ya gitu lah. Jadi bentuknya adalah kalau itu suplemen, yang herbal biasanya kayak teh-teh gitu ya, cairan yang nah itu sama sifatnya diuretik sama pencahar gitu. Kalau gitu minumnya jamu aja Brotowali yang bikin nggak doyan makan. Itu juga nanti nggak doyan makan sama sekali berefek juga ya. Gitu. Ya paling bener adalah ini workout ya, tapi workout harus sesuai dengan kapasitas badan. Karena sekarang pun juga cukup banyak ya tren misalnya orang tua yang jadi kayak investasi tuh di kaki sama di jantung. Orang tua banyak juga yang lewat tuh umur 70-an baru mulai olahraga angkat beban. Yang mana pada akhirnya yang kemarin-kemarin duduk sama berdiri susah sekarang udah bisa jalannya cepet gitu ya. Itu mungkin salah satu contoh yang harus dilakukan. Dan ini angkat beban ini nggak bisa instan ya Mbak? Nggak bisa instan. Itu harus continue. Konsisten dan konsisten. Betul. Jadi silahkan saja nih untuk Sobat Solopos yang sekarang mungkin kayak tadi ada Bu Yuni tadi bilang untuk otot paha gimana, lemak paha dan perut gimana gitu ya. Itu tadi angkat beban atau mungkin kayak ya tetap harus ada gerakan-gerakan tertentu ya. Dan itu kecuali operasi plastik ya. Kecuali itu ya. Jadi kalau misalnya mau ngencangin paha, ada kok beberapa istilahnya sudah banyak informasi yang di-share di media sosial bagaimana untuk mengencangkan paha. Kalau misalnya saya mau komen adalah kalau misalnya ibu rumah tangga ya sudah, misalnya di rumah ada tangga nih, angkat aja kanan kiri ember gitu atau galon gitu. Naik tangga 2, turun lagi. Itu sederhana. Berkali-kali. Tapi sederhana berapa saja, repetisi gitu. Misalnya 12 kali kali 4 misalnya. Itu kalau konsisten terus tiap hari kayaknya oke juga ya. Kalau misalnya apalagi kalau jemur di lantai 3 oke sekali. Bukan ini nggak ngelulu ya, tapi emang bener-bener ya, beneran ya. Jadi yang kemarin-kemarin mungkin ini saya ngomong sama Kaca yang kemarin pilih naik lift daripada naik tangga. Betul. Karena juga kadang biar cepet gitu, biar nyampe sana nggak ngos-ngosan ya. Ternyata ada efeknya juga gitu. Nggak perlu beli alat-alat fitness, istilahnya pakai panci, pakai apalah yang di rumah gitu ya, galon bisa ya. Apalagi sekarang galon yang 19 liter saya nggak kuat Mbak. Ya udah yang 5 liter atau yang 1,5 liter oke. Atau sedikit demi sedikit dulu gitu ya. Oke Mbak Nisha, thank you banget ya. Asik sekali kalau ngobrolin soal weight loss ini, banyak yang butuh insight ya. Supaya weight loss-nya tuh tidak terlalu instan. Supaya efek sampingnya juga tidak harus dibayar di kemudian hari. Tetap sehat ya. Tetap sehat. Tetap bahagia. Benar. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Nisha. See you next time ya. See you next time. Oke, Sobat Solopos, demikian tadi bincang gizi bersama dengan Persagi. Saya Nur Atma aja. Tetaplah bersama kami di 103 Radio Solopos. Baru saja Sobat simak bincang gizi bersama Persagi Surakarta.